Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang terkait dengan representasi dari sebuah fitur. Mungkin kita masih ingat bahwa salah satu fitur yang memungkinkan untuk kita ekstrak dari sebuah citra adalah fitur tepi. Iya, itu adalah fiturnya. Nah, setelah kita bisa mengekstraksi sebuah fitur tepi, langkah selanjutnya adalah terkadang kita juga bisa merepresentasikan tepi-tepi tersebut itu dengan berbagai cara. Salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan konsep distance transform. Nah, kita akan lihat apa itu distance transform dan apa kegunaan dari distance transform dalam berbagai macam aplikasi. Jadi bisa dikatakan bahwa distance transform ini merupakan sebuah map dari distance dari sebuah titik terhadap titik lainnya. Cuma nanti dalam hal ini kita mencoba untuk mencari jarak antara sebuah titik dengan boundary dari sebuah objek. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung menghitung jarak antara sebuah titik dengan fitur yang ada pada computer vision gitu. Jadi misalnya gini, kita ingin mencari jarak sebuah titik terhadap tepi terdekat gitu, atau kita mencari jarak sebuah titik terhadap corner terdekat, atau kita bisa juga mencari jarak dari sebuah titik terhadap blok terdekat gitu ya. Ini adalah konsep dari distance transform. Nah, ketika kita akan mencari distance transform, biasanya cara mencarinya itu atau mungkin cara mengkomputasikannya itu sangat efisien gitu. Karena tidak membutuhkan proses yang kompleks. Karena ini sangat linear sesuai dengan jumlah pixel yang akan kita analisis. Tentunya kalau kita menggunakan atau memiliki pixel yang banyak, maka prosesnya itu akan jadi lebih lama. Tapi ketika kita memiliki jumlah pixel yang lebih sedikit, maka prosesnya akan jadi lebih cepat. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa komputasi atau mungkin complexity dari distance transform ini akan sangat bergantung kepada banyaknya pixel yang akan kita analisis. Nah, distance transform biasanya itu merupakan operator gitu ya, yang paling sering diimplementasikan pada sebuah binary image itu. Jadi kalau kita memiliki citra dalam bentuk grayscale atau mungkin dalam bentuk RGB, maka dari RGB ini kita perlu mengkonversi terlebih dahulu menjadi grayscale. Kemudian nanti dari grayscale kita konversi lagi menjadi binary image. Nah, setelah kita mendapatkan binary image, baru kemudian kita bisa mengekstrak distance transform. Gitu ya. Nah, distance transform ini merupakan gray level intensitas yang merepresentasikan jarak antara sebuah titik yang bernilai sebagai foreground ingat foreground, jadi yang kita cari itu yang foreground terhadap boundary terdekat gitu ya. Jadi jarak, misalnya kita ingin mencari kira-kira titik ini jarak terdekatnya berapa sih gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan boundary-nya di mana? Boundary-nya itu ada ini boundary, ya ini boundary, kemudian ini boundary. Ini juga boundary. Nah, kalau kita perhatikan dari sini ke sini itu jaraknya 3. Jadi ini dihitung juga ya. 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian jarak ini ke atas itu 3. Ke bawah 3. Ke kanan itu jaraknya 4. Kalau nyamping gini jaraknya kita bisa menghitung menggunakan Euclidean distance. Nah, atau mungkin menggunakan Manhattan distance. Nah, dari sini kita mencari mana sih jarak yang paling dekat dengan boundary. Ternyata jaraknya 3. Maka nilai ini akan bernilai 3. Gitu ya. Ini nilai 3. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Ini itu jarak paling dekat itu adalah 2. Makanya ini akan bernilai 2. Gitu ya. Jadi, ini adalah konsep dari distance transform. Jadi, kita mencari sebuah binary image. Kemudian dari binary image, di setiap foreground-nya, gitu ya, setiap foreground kita mencoba mencari jarak antara titik foreground dengan boundary yang paling dekat, gitu ya. Nah, ini tentunya akan sangat bermanfaat ketika kita akan melakukan analisis sebuah bentuk pada citra, gitu ya. Karena biasanya kalau dia itu bentuknya lingkaran, atau dia bentuknya kotak, atau dia bentuknya segitiga, dia akan memiliki nilai distance transform yang berbeda.
gitu ya. Nah, otomatis misalnya kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi bola. Misalnya kita ingin membuat sebuah robot sepak bola yang dipasang sebuah kamera di area palanya, kemudian kita ingin mengidentifikasi mana sih yang ada bolanya. Nah, kita bisa mengintegrasikan antara segmentasi untuk mendeteksi calon bola dan juga selanjutnya kita melakukan post processing menggunakan distance transform. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh gitu ya. Nah, ketika kita contoh dari penggunaan distance transform. Ketika kita sudah mendapatkan distance transform dari sebuah citra, gitu ya. Kemudian misalnya gini, misalnya ini adalah citra yang kita miliki, gitu ya. Nah, bentuknya ini adalah segitiga. Kemudian kita ekstraksi distance transformnya. Nah, ini adalah hasil dari distance transformnya. Jadi semakin jauh, gitu ya, semakin jauh dari boundary, maka nilainya akan semakin putih. Tetapi kalau dia semakin dekat dengan boundary, maka nilainya itu akan semakin hitam. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini bernilai hitam, karena kan jaraknya kecil ya, jaraknya kecil. Nah, ini juga bernilai hitam, jaraknya kecil. Tapi yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, itu jaraknya tuh sangat jauh. Karena sangat jauh, gitu ya, berarti dia memiliki nilai yang tinggi. Karena dia memiliki nilai yang tinggi, maka dia akan, gitu ya, berwarna putih. Nah, nanti dari masing-masing ini kita hanya perlu menghitung dengan menggunakan Hausdorff and chamfer matching. Jadi kita membandingkan antara dua buah fitur yang kita ekstraksi distance transformnya gitu ya, untuk mengidentifikasi ini bentuk apa. Nah, kemudian distance transform ini juga bisa digunakan untuk path planning. Jadi misalnya kalau kita memasang sebuah kamera di depan sebuah robot, nah, robot ini harus berjalan, kemudian membuat sebuah planning lintasan yang harus dilalui. Tentunya dia bisa mengidentifikasi apakah jalan di depannya itu sudah pernah dilalui dengan cara dibandingkan distance transformnya dengan data-data sebelumnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana distance transform bisa digunakan. Yang pertama bisa digunakan untuk image matching dan juga object recognition. Yang kedua bisa digunakan untuk path planning. Nah, ini adalah formula bagaimana kita bisa menghitung distance transform. Jadi distance transform itu asumsikan kita memiliki set of point P. Jadi P ini adalah poin-poin yang akan kita hitung distance transformnya. Kemudian kita menghitung nilai jarak untuk setiap poin. Nah, itu dengan cara mencari gitu ya, mencari jarak terdekat. Yang di sini kan ada min ya. Jadi mencari jarak terdekat antara poin yang kita inginkan dengan boundary terdekat, gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita juga mencari is location X, kita mencari dengan jarak terdekat dengan Y, di mana Y ini adalah boundary-nya. Nah, kalau kita perhatikan ini contohnya, ini adalah sebuah gambar. Ya, ini gambar. Kemudian setelah kita mendapatkan gambar, ini kan kita jangan lupa ini untuk bisa mengekstraksi distance transform, kita harus mengekstraksi edge-nya dulu, tepinya dulu. Karena kan kita perlu menghitung jarak setiap titik dengan boundary atau tepi terdekat. Nah, setelah kita mengekstraksi tepinya, baru kemudian kita bisa mendapatkan distance transformnya. Nah, ini distance transformnya, gitu ya. Distance transformnya semakin dekat dengan boundary, warnanya akan semakin hitam, tetapi semakin jauh dengan boundary, warnanya akan semakin putih. Seperti itu ya. Tadi sudah dikatakan bahwa kita mencari distance. Otomatis ada banyak distance yang bisa kita gunakan gitu ya. Kita bisa menggunakan Euclidean distance, kita bisa menggunakan city block distance, kita bisa menggunakan chessboard distance. Tentunya ketika kita menggunakan distance yang berbeda, nanti hasil dari distance transformnya ini juga akan berbeda gitu ya. Kalau kita menggunakan Euclidean, bisa saja akan sangat berbeda dengan city block. Pertanyaannya sebaiknya kita menggunakan apa gitu. Kalau saya biasanya memang yang paling umum itu kita bisa menggunakan yang Euclidean distance. Dengan Euclidean distance ini akan sangat mudah berhitungan. Tapi memang karena kita membutuhkan square, maka sebaiknya kita mempertimbangkan untuk mempertimbangkan bukan akurasi ya, komputasi, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan city block distance. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa mengekstrasi distance transform dengan berbagai macam
berbagai macam distance measure. Kita menggunakan ini jangan lupa di ekstrak dulu edge-nya, kemudian ini distance menggunakan Euclidean distance, ini menggunakan city block distance, dan ini menggunakan chessboard distance. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan distance transform yang merupakan salah satu metode untuk merepresentasikan sebuah fitur tepi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video selanjutnya.